Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Kurnia dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang dinasti Fatimiyah. Para ahli menyatakan bahwa berdirinya dinasti Fatimiyah disebabkan oleh konstelasi politik yang terjadi di Bani Abbasiyah. Sebelum dinasti Fatimiyah berdiri, telah ada dinasti Islam yang menguasai Afrika Utara dan Mesir. Akan tetapi, mereka adalah penganut Islam Sunni yang mengakui kekuasaan Bani Abbasiyah. Hal ini sangat bertolak belakang dengan misi penganut Islam Syiah yang menolak kepemimpinan Bani Abbasiyah, bahkan berambisi untuk menggulingkannya. Dinasti Fatimiyah merupakan salah satu imperium besar dalam sejarah Islam. Pada awalnya, Fatimiyah merupakan dinasti kecil yang melepaskan diri dari kekuasaan Daulah Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti yang dipimpin oleh 14 orang khalifah atau imam di Afrika Utara, mulai tahun 909 Masehi sampai 1171 Masehi. Dinasti ini dibangun berdasarkan konsep Syiah, keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, atau anak dari Nabi Muhammad SAW. Kata Fatimiyah dinisbatkan kepada Fatimah karena pengikutnya mengambil silsilah keturunan dari Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Dinasti Fatimiyah juga disebut dengan Daulah Ubaidiyah yang dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Abu Muhammad Ubaidillah Al-Mahdi. Orang-orang Fatimi disebut juga dengan kaum Alawi yang dihubungkan dengan keturunan Ali bin Abi Thalib. Adapun 14 orang khalifah yang memerintah di dinasti Fatimiyah dapat kita lihat pada layar, yang terdiri dari Ubaidillah Al-Mahdi, Al-Qaim, Al-Mansur, Al-Mu'izz, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Zahir, Al-Mustansir, Al-Musta, Al-Amir, Al-Hafiz, Al-Zahir, Al-Faiz, dan Al-Adil. Selanjutnya, kita masuk pada masa kemajuan dan kontribusi dinasti Fatimiyah bagi peradaban Islam. Sumbangan dinasti Fatimiyah terhadap peradaban Islam sangatlah besar. Kemajuan ini terlihat pada masa kekhalifahan Al-Aziz, yang mana dia adalah khalifah kelima dinasti Fatimiyah. Al-Aziz berhasil menempatkan dinasti Fatimiyah sebagai negara Islam terbesar di kawasan Mediterania Timur. Bahkan, dia mampu menenggelamkan pamor dari penguasa Abbasiyah di kala itu. Kemajuan peradaban pada masa dinasti Fatimiyah dapat dilihat dari beberapa aspek atau bidang. Yang pertama, bidang militer. Dinasti Fatimiyah memiliki tentara yang kuat di Mesir maupun Tunisia, dan dibangun angkatan laut di pantai Mediterania. Sehingga Fatimiyah mampu menguasai Sisilia, wilayah selatan Italia, dan juga Geona. Yang kedua, bidang ekonomi dan sosial. Dinasti Fatimiyah mengalami kejayaan dengan adanya hubungan dagang dengan berbagai wilayah di dunia, serta membangun sentra industri kapas, sulam, dan ukiran. Mesir mengalami kemakmuran ekonomi. Hubungan dagang dengan dunia non-muslim dibina dengan baik, termasuk dengan India dan daerah Mediterania lainnya. Yang ketiga, bidang filsafat. Dinasti Fatimiyah banyak menggunakan filsafat Yunani yang mereka kembangkan dari pendapat-pendapat Plato, Aristoteles, dan ahli filsafat lainnya.
Kelompok ahli filsafat yang paling terkenal pada masa dinasti Fatimiyah ini adalah Ikhwan Sofa. Beberapa tokoh lainnya seperti Abu Hatim Ar-Razi, Abu Abdillah An-Nasafi, Abu Ya'qub As-Sajazi, Abu Hanifah An-Nu'man, Ja'far Al-Mansur Al-Yamani, dan Hamiduddin Al-Kirmani. Yang keempat, bidang keilmuan dan kesusastraan. Ilmuwan yang paling terkenal pada masa Fatimiyah adalah Yakub Ibnu Kilis. Pada masanya, ia berhasil membesarkan seorang ahli fisika yang bernama Muhammad Al-Tamimi. Selain Al-Tamimi, ada juga seorang ahli sejarah yang bernama Muhammad Ibnu Yusuf Al-Kindi dan Ibnu Salama Al-Khudai. Seorang ahli sastra yang muncul pada masa dinasti Fatimiyah adalah Al-Aziz, yang berhasil membangun Masjid Al-Azhar. Adapun kemajuan keilmuan yang paling fundamental pada masa Fatimiyah ini adalah keberhasilannya membangun sebuah lembaga keilmuan yang disebut Darul Hikmah, yang dibangun oleh Al-Hakim pada tahun 1005 Masehi. Kurikulum yang dikembangkan pada masa ini lebih banyak ke masalah keislaman, astronomi, dan kedokteran. Pada masa Al-Musta, terdapat perpustakaan yang di dalamnya terdapat 200.000 buku dan 2.400 laminated Al-Quran. Yang kelima, di bidang arsitektur. Dalam bidang arsitektur, dinasti Fatimiyah adalah pelopor berdirinya Masjid Al-Azhar di Kairo pada masa pemerintahan Khalifah Al-Aziz, yang mana bagi umat Islam, Al-Azhar merupakan peninggalan sejarah peradaban Islam yang sangat luar biasa, terutama di bidang pendidikan. Sejarah berdirinya Al-Azhar memang tidak terlepas dari peranan dinasti atau kekhalifahan Fatimiyah. Mereka yang mula-mulanya membangun dan memfungsikan Masjid Al-Azhar sebagai sarana atau wadah untuk dunia pendidikan. Lahirnya Al-Azhar sebagai sebuah universitas terjadi ketika dinasti Fatimiyah berada di puncak kejayaannya, yakni ketika dipimpin oleh Abu Al-Mansur Nizar Al-Aziz yang dikenal sebagai Al-Aziz pada tahun 975 Masehi sampai 996 Masehi. Ia adalah Khalifah Fatimiyah yang kelima dan Khalifah pertama yang memulai pemerintahan di Mesir. Dalam sejarah dunia keilmuan, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dikenal sebagai lembaga pendidikan tinggi tertua di dunia. Hadirnya Al-Azhar merupakan suatu bukti bahwa peradaban Islam sesungguhnya lebih maju bila dibandingkan dengan bangsa Barat. Sebab bangsa Barat baru membangun lembaga pendidikan tinggi sekitar 2 abad pasca berdirinya Al-Azhar. Selanjutnya, masa kemunduran dan runtuhnya dinasti Fatimiyah. Gejala-gejala yang menunjukkan kemunduran dinasti Fatimiyah sebenarnya telah terlihat di penghujung masa pemerintahan Al-Aziz. Namun, baru kelihatan wujudnya pada masa pemerintahan Al-Muntasir yang terus berlanjut hingga berakhirnya kekuasaan Fatimiyah pada masa pemerintahan Al-Adid, yakni pada tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi. Adapun faktor yang menyebabkan kemunduran dan runtuhnya dinasti Fatimiyah dapat diklasifikasikan kepada 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.
Yang pertama, kita masuk kepada faktor internal. Faktor internal yang paling signifikan dalam menghantarkan kemunduran dinasti Fatimiyah adalah dikarenakan lemahnya kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya, para khalifah yang kurang cakap dalam menjalankan pemerintahan, sehingga roda pemerintahan tidak berjalan secara efektif. Ketidakefektifan ini dikarenakan khalifah yang diangkat banyak yang masih berusia relatif muda, sehingga mereka kurang cakap dalam mengambil kebijakan. Faktor selanjutnya, adanya persaingan di kalangan wazir dalam memperoleh jabatan. Adanya sistem pemerintahan yang berubah menjadi sistem parlementer, dan ditambah lagi dengan adanya wabah penyakit dan kemarau panjang, sehingga menyebabkan sungai Nil kering dan menjadi penyebab perang saudara. Faktor selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal yang mengakibatkan dinasti Fatimiyah ini runtuh, di antaranya yang pertama, serangan bangsa Normandia, Bani Saljuk, Bani Hilal, Bani Sulaim, dan serangan dari Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kedua, menguatnya kekuasaan Nurul ad-Din Al-Zanki di Mesir. Yang ketiga, terjadinya perebutan kekuasaan antara bangsa Barbar dan bangsa Turki, terutama dalam bidang militer. Dan yang keempat, datangnya serbuan dari tentara salib. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.